Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang pria mengamuk membakar kios dan bacok 5 tetangga. Bocah SD tewas tergantung di jendela sekolah saat berupaya keluar usai terkunci di kelas. Ular piton 5 meter di bawah bongkaran lantai rumah menggemparkan warga. Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam iNews Siang. Selama 90 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi menarik untuk Anda. Dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi lainnya yang akan disampaikan oleh Bernadetta Ginting. Selamat siang Deta, informasi apa yang kita punya dalam iNews Siang hari ini? Selamat siang Wilson dan juga pemirsa. Hari ini kita memiliki informasi terkait dengan buntut dari serangan teror Mabes Polri yang kini berstatus pengamanan siaga 1. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Kita awali informasi siang hari ini dari aksi brutal yang dilakukan seorang pria dengan membacok warga serta membakar beberapa kios. Jasad pelaku yang tewas tak pelak menjadi bulan-bulanan warga. Seorang pria bernama Karim tiba-tiba mengamuk dan melukai 5 warga. 1 diantaranya bocah perempuan berusia 5 tahun. Dengan sebilah golok, pelaku membacok warga yang tengah bersantai di Pasar Wisata Desa, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Kamis petang. Warga panik dan kesulitan melawan pelaku yang terus mengayunkan golok. Selang beberapa lama, pelaku mencoba bunuh diri dengan membakar bantal hingga mengakibatkan 4 kios terbakar. Entah apa yang mendorong Karim melakukan berbagai aksi brutal tersebut. Petugas yang tiba di lokasi langsung memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, namun tidak diindahkan. Petugas akhirnya melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Amuk warga tak terbendung, menghajar habis-habisan jasad pelaku yang sudah tewas. Itu teh orang tersebut teh ngejar-ngejar warga gitu Pak. Ngejar-ngejar warga sambil bawa golok, yang ibu-ibu yang di sana pada ditebas, terus anak-anak yang lagi main di PS juga ditebas. Gitu. Itu Pak, Bapak kenal dengan pelaku ini sendiri? Kenal, dia itu tukang jahit Pak. Tukang jahit. Kalau motif memang sedang kami selidiki, namun pada saat dari saksi-saksi yang kami himpun tadi katanya pada saat dia mengamuk dia bilang kalau dia ada masalah dan tidak ada orang yang peduli sama dia. Sementara itu 5 korban mengalami luka berat dan masih dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Pandega Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. 4 pelaku gendam yang kerap beraksi di Mall Semarang, Jawa Tengah ini berhasil dibekuk pihak kepolisian. Modusnya pemirsa, pelaku mengaku sebagai orang pintar dan bisa menyembuhkan ilmu santet. Tim Resmo Polrestabes Semarang menyergap komplotan pelaku gendam yang kerap beraksi di Mall Kota Semarang, Jawa Tengah. 3 orang pelaku, Andreas, Rio, dan Hermansyah, diamankan saat berada di ruang karaoke di kawasan Kopeng, Salatiga. Sementara pelaku lainnya, Hendrik, disergap saat sedang tidur di rumahnya di daerah Klaten, Jawa Tengah. 2 pelaku lainnya masih buron. Selama 1 bulan terakhir, komplotan gendam ini beraksi di 2 mal besar dengan sasaran wanita yang sedang berbelanja sendiri. Mulanya pelaku mendekati korban dan mengaku sebagai orang pintar. Pelaku menipu korban dengan dalih terkena ilmu hitam. Korban yang terpedaya mau diajak ke tempat sepi untuk diobati menggunakan media sebutir telur. Korban yang berada di bawah pengaruh gendam menurut saat diminta PIN kartu ATM-nya.
buktinya telur itu tadi ya Pak ya. Saya diperlihatkan seperti itu, ada hal-hal gaib seperti itu. Katanya mau dibantu untuk dibersihkan. Selanjutnya diminta ATM-nya. Yaitu dengan cara mendatangi korban, kemudian para pelaku 2 orang awalnya mendekati korban dan berkomunikasi bahwa korban mempunyai dilihat ada yang kurang ataupun diterawang oleh para pelaku ini mempunyai penyakit dan lain sebagainya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa 17 kartu ATM, uang tunai, 1 butir telur, peniti, serta jarum emas. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang pria diduga hendak membakar SPBU dengan menyalakan korek api di dekat truk tangki yang tengah melakukan pengisian BBM. Beruntung pemirsa, niat tersebut terpergok sopir truk sehingga berhasil digagalkan. Pria ini mengamuk saat diamankan warga usai melempar korek api saat truk tangki Pertamina melakukan pengisian BBM di SPBU Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Beruntung sopir truk tangki melihat dan segera memadamkan api sehingga tidak menyentuh tangki BBM. Pria tanpa identitas ini mengamuk dan mencoba kabur hingga membuat sejumlah warga dan seorang anggota TNI yang mengamankannya sampai kewalahan. Menurut petugas SPBU, pria ini sebelumnya terlihat mondar-mandir di depan SPBU pada malam hari. Tidak diketahui apa motif pria nekat ini hendak melemparkan korek api. Motifnya sih dari semalam katanya Pak. Motifnya dari semalam, dari jam 12 malam. Terus pagi-pagi kesini lagi, gamperin ke tempat nosing mau ngebakar pom bensin. Betul. Ya. Tapi sebelumnya nggak ada ribut apa sama pegawai gitu? Pelaku dibawa ke Polsek Kelapa II dan kini polisi tengah mendalami motif pria ini yang nekat hendak membakar SPBU. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kisah tragis terjadi di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ditemukan tewas tergantung di jendela belakang sekolahnya. Diduga korban tersangkut saat hendak keluar dari kelas karena pintu telah terkunci. Warga Desa Pentadu, Kabupaten Boalemo, Gorontalo geger. Seorang bocah kelas 4 SD ditemukan tewas dengan posisi tergantung di engsel kunci jendela sekolahnya. Bocah malang ini diketahui terakhir diminta sang guru untuk mengerjakan tugas. Namun saat pulang, sang guru mengaku telah memeriksa semua isi ruang kelas sekolah sebelum kemudian menguncinya. Ada kejadian ini di Mamat rumah ada tanyakan bagaimana ini si korban belum pulang rumah. Jadi saya juga kesana ini sore kan. Sementara ini setahu saya orang sebelum tadi setelah itu 12:30 saya tutup pintu karena tidak ada siswa lagi, saya tutup pintu. Saya sudah atur buku-buku di dalam kelas dalam petugas. Kunci pintu, kembali ke dalam. Setelah Tewa tutup pintu, ibu masih bapak di dalam tidak Saya periksa tidak ada siswa. Dari posisinya, kuat dugaan korban mencoba melompat keluar dari kelas, namun malang kerahnya tersangkut di jendela. Tidak secara langsung pengawasan kita tidak begitu, pengawasan tidak melekat. Saya melihat sehingga dalam sering kita setelah kita turun melaksanakan pembelajaran tatap muka ini yang baru mulai minggu ini pembelajaran tatap muka itu yang terjadi, makanya sering sampaikan pengawasan dan kontrol anak-anak sampai mereka pulang. Kemudian lihat bahwa dengan pengawasannya kita bisa nyaman, orang tua juga bisa nyaman nunggu anaknya sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo menyesalkan hal ini dan menyebut hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan pihak sekolah karena terjadi saat jam pelajaran sekolah. Apalagi ini terjadi di hari pertama siswa kembali melakukan pembelajaran tatap muka.
Kasus ini kini sudah ditangani aparat kepolisian Polres Bualemo. Dari Gorontalo, Burhan Undu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, naas sekali nasib yang dialami bocah tersebut, apalagi ini bertepatan dengan hari pertama tatap sekolah dan selalu ada kejadian seperti ini, terjadi kejadian seperti ini. Betul sekali, kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Bapak Hasan yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang Pak. Baik Pak Hasan, bisa diceritakan mengapa ada satu siswa yang tertinggal dengan kondisi kelas yang tertutup sehingga dia harus keluar lewat jendela, Pak? Bagaimana kondisinya saat itu sebenarnya? Ya, terima kasih Pak. Dalam hal ini kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bualemo sudah bukan investigasi ke guru-gurunya, baik guru kelas maupun kepala sekolah. Dalam hal ini kami mendapatkan keterangan di mana sekolah itu buka di hari Senin kemarin itu tepatnya jam 8. Sedangkan dalam posisi jam 8 itu di kami masih memberlakukan tim shift. Contoh misalnya kalau jumlah kelas siswanya dalam kelas itu 20 orang, yang hadir itu hanya 50%, hanya 10 orang pada saat itu. Lantas kenapa korban terkunci, Pak? Bagaimana? Lantas kenapa korban ini bisa terkunci? Ya, begini Bu, kronologisnya begini. Pada saat waktu Ibu wali kelas berikan tugas pada anak ini, di situ ada beberapa siswa yang sedang mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh wali kelasnya. Kemudian beberapa siswa itu yang sudah melaksanakan atau sudah mengerjakan tugasnya sudah langsung menyerahkan atau menaruh tugasnya ke atas meja ibu guru, kemudian mereka langsung keluar. Itu. Nah, di saat anak-anak itu sudah keluar, ibu guru tetap berada di lingkungan kelas itu. Di mana pernyataan dari ibu wali kelas itu bahwa setelah kurang lebih jam 10.30 anak-anak itu sudah pada pulang semua. Sudah pulang semua. Kemudian ibu guru wali kelas masuk kelas, atur buku, mengatur meja dan lain sebagainya. Kemudian langsung menutup pintu dan kunci pintu itu sudah rusak, cuma ditutup biasa-biasa saja, nggak dikunci. Kemudian ini langsung ke perpustakaan. Baik. Pak Hasan berarti tidak sengaja terkunci seperti itu? Tidak sengaja Bu, tidak sengaja. Itu sesuai penyampaian dari, dan kami juga melihat ke TKP bahwa kunci pintu itu dalam keadaan sudah rusak. Baik, ketidaksengajaan ini artinya apakah pihak sekolah lalai Pak? Sehingga kalau misalnya lalai, apa sanksinya? Kalau menurut pandangan kami Pak, bahwa sudah cukup jelas di situ pengawasan dari guru-guru maupun wali kelas itu sudah lebih dari cukup. Cuma dalam keterangan sementara itu, oleh itu mungkin ada barang tua itu sendiri yang korban ketinggalan dalam kelas karena guru-guru masih berada di depan kelas yang tempat korban itu. Kemudian mungkin anak itu lagi barangnya ketinggalan jika sudah pulang ke teman-temannya. Karena tak mungkin terprovok oleh guru, anak tersebut lompat lewat jendela. Itu analisa sementara yang berikan keterangan oleh Baik. Kejadian ini, Pak Hasan, kejadian ini terjadi di hari pertama sekolah tatap muka. Akankah ada evaluasi nanti? Ya, ini kami sebelum kami melakukan itu, kami mengevaluasi semua dan mengingatkan kepada seluruh guru. Nah, dengan atas kejadian ini merupakan kejadian yang kalau menurut pihak keluarga maupun orang tua korban itu murni kecelakaan.
Karena pengawasan guru maupun orang tua itu sudah ada, cuma dalam hal ini mungkin tanggapan dari orang tua itu murni kecelakaan dan mungkin sudah merupakan ajal dari anak tersebut. Baik, terima kasih Pak Hasan Makota, Kepala Dinas Pendidikan, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Kita harapkan semoga hal ini tidak terulang kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah truk tronton menabrak 3 kendaraan di Desa Candi Mulyo, Wonosobo. Pada kecelakaan beruntun tersebut, 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka. Sebuah truk menabrak 3 kendaraan di Desa Candi Mulyo, Wonosobo, Jawa Tengah. Truk melaju dari arah Temanggung menuju Wonosobo. Setibanya di turunan panjang, diduga truk mengalami kerusakan rem hingga pecah ban dan menabrak mobil box, mobil minibus, dan sepeda motor. Mobil box terseret sejauh 50 meter hingga terjun ke sungai. Ekspedisi dari arah Temanggung menuju Wonosobo juga mengalami rem yang tidak berfungsi sehingga mengakibatkan benturan kepada mobil truk box di sebelum jalur penyelamat ini. Kemudian masih melaju belum terkendali sampai arah sebelum benturan. Di sini ini truk itu mengalami pecah ban. Kecelakaan beruntun ini menyebabkan 1 orang tewas, yakni pengendara sepeda motor, dan 1 lainnya luka-luka. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pegawai Bank Riau ditangkap polisi setelah membobol rekening 3 nasabah sebesar 1,3 miliar rupiah. Kedua pelaku mencuri uang nasabah dengan memalsukan tanda tangan di slip penarikan dana. Dua pegawai Bank Riau Kepri Cabang Rokan Hulu membobol tabungan 3 nasabah hingga 1,3 miliar rupiah. Aksi teller dan head teller ini terungkap saat 3 nasabah melaporkan uang tabungan yang disimpan di bank tersebut tiba-tiba berkurang. Selama menabung, ketiga nasabah tersebut tidak pernah menarik uang dari rekening mereka. Modus kedua tersangka ini membobol rekening bank dengan memalsukan tanda tangan ketiga nasabah. Polisi menyita barang bukti 135 slip transaksi penarikan uang dan 1 buku tabungan. Bahwa korban atau nasabah menyimpan dananya di bank tersebut untuk kepentingan kesiapan hari tuanya. Korban mengalami kerugian sekitar 1,39 sekian miliar. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perbankan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Buntut teror, Mabes Polri menyatakan siaga 1 dan memperketat keamanan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.